Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriza. Saya perwakilan dari kelompok 7 ekonomi makro dan rekan-rekan saya diantaranya yaitu Muhammad Akmal dan Titik Aulia Widya Stuti. Kemudian di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang konsumsi. Langsung saja, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi bisa disebut juga penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun juga bisa dalam proses produksi digunakan untuk memproduksi barang lain. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Besar kecilnya pendapatan seseorang sangat menentukan tingkat konsumsinya. Di Indonesia, konsumsi juga memiliki peran yang sangat dominan dalam perekonomian, di mana kontribusi konsumsi terhadap perekonomian Indonesia sangat besar dan dominan, yaitu di antara 57,7% sampai dengan 73,9% dari produk domestik bruto, atau juga bisa disingkat PDB. Kemudian menurut Islam, konsumsi dalam perspektif Islam yaitu anugerah Allah atau juga milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu tersendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepadanya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Titik Aulia Widya Stuti. Selanjutnya itu ada konsumsi menurut ekonomi konvensional. Konsumsi menurut ekonomi konvensional sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan manusia untuk menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa demi kelangsungan kehidupannya. Konsumen yang rasional biasanya membelanjakan pendapatannya pada suatu jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Pada suatu pembelian, tingkat konsumsi seorang konsumen itu ditentukan dengan suatu anggarannya. Selagi tersedia anggaran untuk membeli barang atau jasa tersebut, maka ia akan mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang ia inginkan. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen, maka barang yang semula dianggap mewah akan berubah menjadi barang normal atau inferior. Dengan demikian, konsumen tidak pernah berhenti mengkonsumsi barang tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu sendiri yaitu yang menunjukkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pada umumnya, fungsi konsumsi diasumsikan sebagai mempunyai persamaan linear sebagai berikut. C sama dengan A plus BY dengan keterangan C sebagai tingkat konsumsi nasional, sedangkan A sebagai besarnya pengeluaran konsumsi pada pendapatan 0, dan B sebagai MPC tambahan pendapatan yang digunakan untuk tambahan pengeluaran. Syarat mutlak fungsi konsumsi sendiri yaitu nilai A dan nilai B harus bernilai positif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Akmal. Terima kasih.
Tujuan konsumsi dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Menurut Imam Syatibi, istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Terus faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor yang datang dari lingkungan pribadi seseorang, meliputi motivasi, sikap hidup, dan pendapatan. Dan yang eksternalnya adalah faktor yang datang dari lingkungan pribadi seorang, meliputi keluarga, kebudayaan, kelas sosial, lingkungan, dan harga barang atau jasa. Adapun menurut Suparmoko, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi selain dari pendapatan, meliputi selera, faktor sosial ekonomi, terus kekayaan, dan kekayaan, keuntungan dan kerugian kapital, tingkat harga, tingkat bunga, dan jelasin ya. Dan untuk selera konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai unsur dan pendapatan yang sama. Faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi misalnya umur pendidikan dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran ekonomi. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Keuntungan dan kerugian kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi. Selebihnya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi. Tingkat bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang tidak sama. Ya, kesimpulannya adalah konsumsi merupakan penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran ekonomi pribadi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa. Dalam ilmu konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan atau utility dalam kegiatan konsumsinya semata. Teori konsumsi biasa dikatakan pula yaitu seluruh pengeluaran baik rumah tangga atau masyarakat maupun pemerintah untuk mendapatkan kepuasan. Meskipun dalam demikian masyarakat tetap memperhatikan seberapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu barang tersebut. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.